IWAS jadi tersangka kasus pelecehan seksual fisik atas laporan seorang mahasiswi berinisial MA. Setelah kasus itu viral, mulai banyak bermunculan wanita yang telah mengaku pernah dilecehkan oleh IWAS. Untuk membahasnya pada sore ini kita langsung tergabung semua dari dengan narasumber. Ada Mas Andre Saputra selaku kuasa hukum korban MA. Selamat sore Mas Andre. Assalamualaikum, sehat selalu Anda. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Baik, minta perkembangan terbaru kami Mas dari langkah hukum dari Anda bagaimana sejauh ini apakah benar sudah diterima berkas dari kepolisian ke Kejati? Ini update-nya seperti apa Mas? Ya, untuk update-nya ke berkasnya ke Kejati itu ada udah 3 orang berkas yang sudah diberikan kepada Kejati oleh kepolisian. Mhm. Itu update terbaru untuk langkah-langkah kami. Kemudian bukan hanya itu saja, kami juga melakukan penguatan-penguatan kepada korban Hmm. dengan melakukan pengaduan kepada LPSK yang dimana itu sudah direspon oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan Komnas Perempuan beserta Kemen PPA dalam hal ini gitu. Baik, ini kan menjadi perhatian netizen banyak orang difabel mampu melakukan tindakan kekerasan seksual. Punya alat bukti yang cukup Mas nanti? Ya, tentu kami memiliki cukup alat bukti untuk mendudukan kepada tim menjadi tersangka gitu. Kami Mhm. memiliki cukup alat bukti dan dokumen-dokumen yang kami miliki gitu. Yang dimana di antaranya tadi sudah dikatakan bahwa sekitar 13 korban Hmm. yang update sekarang, yang dimana 5 korban sudah memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Hmm. Ada dokumen-dokumen yang kami pegang seperti misalnya dalam bentuk video, dokumen audio, beserta screenshot dari korban begitu. Oh, baik, ada bukti yang cukup kuat mendukung nanti jika berlanjut ke pengadilan begitu ya Mas Andre ya. Bisa diterangkan ke Ya, kami Mas seperti apa awal mula korban ini bertemu dengan pelaku IWAS ini? oke. Awal mula korban bertemu dengan pelaku atau tersangka IWAS ini adalah itu terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, Mhm. yang dimana korban berkunjung ke Taman Udayana sekitar pukul 8 atau sekitar 11 pagi Hmm. ke Taman Udayana dengan tujuan untuk membuat video, Mas. Oke. Nah, antara korban dengan pelaku ini tidak saling mengenal sebelumnya. Hmm. Artinya, pelaku tiba-tiba menghampiri korban Hmm. kayak gitu di tempat lokasi. Itu kemudian memperkenalkan diri pelaku kepada korban. Oke. Begitu, Mas. Berkenalan kemudian apa berlanjut Mas? Ini ada kerjasama dalam membuat konten atau seperti apa? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Ya, tadi kan udah saya bilang bahwa Ah, mereka antara korban dengan pelaku itu tidak saling mengenal, artinya tidak ada kerjasama oke. maupun di sebelumnya untuk membuat video tidak ada kerjasama, Mas. Baik, kemudian kapan aksi bejat itu dilakukan, berapa kali lamanya, dan bagaimana kemudian penuturan dari korban sejauh ini kepada kuasa hukum? Oke, baik. Tentu kejadian itu eh, terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 2024, yang Hmm. paginya yang kemudian di Taman Udayana terus sudah mendapatkan simpatis dari si korban dengan menduga-duga masa lalunya. Singkat cerita langsung beralih ke tempat belakang teras Udayana. Di teras Udayana itulah korban mendapatkan ancaman intimidasi oleh pelaku atau tersangka ini. Hmm. Kemudian dengan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku, pelaku minta untuk diantarkan ke penginapan. Nah, di penginapan itu terjadilah hal itu. Di dalam kamar pun eh, korban masih mendapatkan ancaman dan intimidasi. Contoh misalnya, apabila kamu berteriak maka akan diketahui oleh orang yang di luar kamar sehingga kita akan dinikahkan. Nah, itu untuk ancaman yang di dalam kamar. Kemudian di dalam Oke. sebelum di teras Udayana itu Hmm. pelaku bilang, karena saya sudah mengetahui masa lalumu, maka saya akan membongkar itu. Sehingga saya sudah terikat dengan kamu. Kamu tidak bisa kemana-mana lagi. Begitu kira-kira Tidak saling dikatakan oleh mengenal tapi pelaku. mengetahui masa lalu korban. Ini bagaimana ceritanya, Mas? Nah, ceritanya kayak gini. Tadi korban berkunjung ke Taman Udayana untuk mengambil video. Tiba-tiba si pelaku atau tersangka ini datang mengunjungi atau berkenalan kepada korban. Kemudian pelaku atau tersangka ini meminta si korban untuk melihat ke arah utara, yang dimana pada arah utara itu
telah terjadi kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh dua muda-mudi. Hmm. Kemudian korban tiba-tiba menangis. Nah, ketika korban tiba-tiba menangis, disinilah pelaku melakukan mensiasati emosional si korban dengan Hmm. bersimpatis kepada korban. Oke. Kemudian dalam perjalanan, Hmm. pelaku menduga-duga hal itu adalah benar, gitu. Sehingga Oke. secara spontan Hmm. korban kok pelaku ini tahu dengan masa lalu saya, sehingga itu yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan ancaman tadi, sehingga korban mengikuti dari keinginan si pelaku ini gitu. Berarti sempat tidak berkenalan, kemudian saling berkenalan karena memberikan perhatian yang cukup lebih, berlanjut begitu ya Mas ya. Tapi bisa dipastikan Betul. tidak ini aksi dugaan kekerasan seksual yang terjadi atas dasar suka sama suka atau bagaimana? Atau memang unsur paksaan? Bukan suka sama suka, Mas. Sekali Hmm. lagi bukan suka sama suka, ini ada unsur paksaan karena dari keterangan korban, korban melakukan beberapa gestur penolakan, baik Oke. itu dalam bentuk eh, mengalihkan, menggerakkan badan, baik itu cara verbal atau mau berteriak, Hmm. gitu. Oke, kalau kalau bisa dijelaskan Mas, masa lalu apa yang bisa didapat oleh pelaku soal MA ini? Oke. Masa lalunya kayak tadi karena si korban ini diminta oleh pelaku untuk melihat ke arah utara, yang dimana Oh, di oke. arah utara itu Hmm. terjadi perbuatan seksualitas yang dilakukan oleh muda-mudi. Hmm. Karena korban melihat hal itu, korban mengingat masa lalunya bersama mantannya. Menangislah si korban. Nah, itulah yang pelaku coba untuk mengulik-ulik lebih mendalam terkait masa lalu korban dan menduga-duga. Hmm. Nah, duga-dugaannya itulah yang korban sempat berpikir, kok duga-dugaannya semuanya benar gitu. Baik. Jadinya korban, kok dia bisa tahu si pelaku ini, begitu Oke. kira-kira. Ini kan mendapatkan, bantahan dari pihak pelaku ya, baik itu orang tua dan juga pelaku sendiri, bagaimana pelaku bisa berbuat asusila sedangkan tidak punya tangan dan sejak kecil Baik, dimandikan oleh orang tuanya. Ini bagaimana logikanya Mas? Apa yang bisa dijelaskan ke publik soal hal ini? baik. Mungkin dari tim pendamping akan menjelaskan dari kami di daerah, tentu itu kami sebut sebagai playing victim. Artinya, Hmm. secara faktualnya, kalau dari perspektif pelaku mengatakan hal tadi, tapi secara faktualnya bahwa pelaku bisa memainkan alat musik seni, kemudian pelaku Hmm. bisa mengendarai motor, pelaku bisa menulis dengan bagus, kemudian pelaku bisa makan Hmm. menggunakan kaki tentunya. Nah, itu dan itu beredar video-video pelaku atau tersangka ini melakukan hal tersebut. Artinya bahwa apa yang dikatakan di publik oleh tersangka ini itu tidak benar adanya, gitu. Artinya dalam melakukan aksi segala macam itu pelaku ini produktif dan aktif melakukan hal itu atau melakukan kegiatan kesehariannya, begitu. Baik, ini kan peristiwanya kalau saya himpun, koreksi jika salah, Oktober 2024 begitu ya? Langsung dilaporkan saat Betul. kejadian atau menunggu pengakuan dari korban dulu kepada Anda? Saat kejadian, begini ceritanya, itu singkat cerita, Oke. ketika selesai kejadian di kamar, pelaku meminta untuk diantarkan ke Islamic Center. Hmm. Kemudian dalam perjalanan Islamic Center, korban menelpon temannya Hmm. untuk segera meminta tolong untuk ketemu langsung di depan Islamic Center. Sesampainya di depan Islamic Center, itu korban mengelilingi beberapa kali wilayah Islamic Center dengan tujuan untuk menunggu temannya datang dan memastikan si pelaku tidak kemana-mana. Hmm. Singkat cerita, dua teman korban ini datang, kemudian menjelaskan kenapa kamu bisa bersama teman saya. Kemudian korban mempertanyakan sudah berapa Oke. korban yang kamu gituin, Hmm. tapi pelaku tidak menggubris. Singkat cerita, eh, dua teman korban ini ingin memukul si tersangka, tapi karena melihat keterbatasan fisik dari tersangka, menahan diri kedua orang teman korban ini, sehingga dua teman orang korban ini membawa korban ke salah satu tempat perbelanjaan. Nah, di sanalah korban menceritakan kepada dua orang temannya ini. Hmm. Kemudian setelah menceritakan secara rinci, kedua orang teman dari korban ini merekomendasikan dan menyarankan si korban untuk melapor ke Polda NTB. Begitu. Anda juga mengetahui tidak Mas, 13, ya, 13 orang lainnya wanita di bawah umur ini juga mengalami hal yang sama, serupa. Apakah Anda juga punya informasi ini? Sudah melapor mereka Ya, ke kepolisian? ya, yang sudah melapor itu 5 orang.
Oke, yang sisanya itu masih kita identifikasi dan semua motifnya itu adalah sama, oke. modusnya sama. Artinya pelaku atau tersangka mengambil simpatisan korban dengan mempertanyakan misalnya apakah layak seorang yang tidak memiliki tangan hidup di dunia Hmm, dan bisa berpendidikan. Hal-hal itulah yang dilakukan oleh pelaku terlebih dahulu untuk memancing simpatisan korban sehingga korban masuk ke dalam wilayahnya si pelaku. Begitu baik, kira-kira sama modusnya. mhm, Dan semua korban, Mas, ya. hampir semua korban tidak saling mengenal kepada pelaku, begitu. Ya, di luar nalar sih bisa 13 orang sekaligus, yang dilakukan oleh IWAS ini, mirip sekali kasusnya. Tapi kalau sejauh ini selain, LPSK, pendampingan dari PPPA, seperti apa Mas ke pihak Anda? Oke, pihak kami tentu selain itu, kami hanya fokus kepada bagaimana kita memperkuat korban dan meyakinkan korban Hmm, agar tujuannya untuk supaya korban ini kuat dan tidak berlarut dari traumanya segala macam karena Mas korban menyampaikan kepada kami bahwa kenapa masyarakat di luar sana tidak mempercayai hmm. pernyataan atau yang saya sampaikan kepada pihak kepolisian sehingga karena sudah viralnya ini korban menonaktifkan media sosialnya Hmm. gitu. Jadinya artinya korban ini trauma, ketakutan. Nah, karena trauma dan ketakutan korban, itulah yang sedang kami upayakan dari Baik. pendamping untuk menenangkan korban dan segala macam begitu. Oke, terakhir tidak, ada ya ancaman ke pihak keluarga korban sejauh ini? Sejauh ini pihak keluarga korban belum mengetahui, Mas. Untuk orang tua itu belum Oke. mengetahui, yang mengetahui itu hanya pada saat di kejadian tanggal 7 itu 2 orang temannya, begitu, Mas. Baik, kita tunggu, bagaimana kemudian babak baru dari kasus ini. Terima kasih untuk penjelasannya bersama kami di Newsroom ada Mas Andre Saputra, kuasa hukum korban MA. Selamat sore, assalamualaikum. Sore, Waalaikumsalam.